بآيات من القرآن هي الحلقات تنبع. Hadis yang kedua, hadis yang sering saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis riwayat Imam Ahmad memampatkan perjalanan umat ini ke dalam 5 babak. Ya. Sejak awal Nabi diutus sampai angin lembut nanti berhembus, perjalanan umat ini akan melalui 5 babak. Dan babak demi babak berganti, ternyata kaitannya erat dengan pergantian karakter, sifat-sifat, ciri-ciri kepemimpinannya. Nah, sebelum saya terangkan hadis ini, siapa di majelis ini yang tahu kira-kira kita sekarang sudah di babak keberapa? Kita sudah di babak keempat. Bayangkan, dari 5 babak perjalanan umat akhir zaman, kita di babak keempat. Kalau kita nonton film, jumlah babaknya 5, tiba-tiba kita nonton babak keempat, itu hitungannya kita sedang nonton awal film, tengah film, menjelang akhir film. Ya, menjelang akhir film. Ya, jadi aneh kalau orang kemudian masih menganggap, oh masih jauh kiamat. Ajib. Gitu. Belum lagi ada hadis mengatakan, idza matan nas qamat qiyamatahu. Bila manusia meninggal dunia, sudah datang kiamatnya. Artinya apa? Kiamat ada 2. Ada kiamat individual kita masing-masing yang jadwalnya beda-beda, tetapi ada kiamat jagat raya ini, berakhirnya dunia yang fana ini, karena Allah mentakdirkan the total destruction of the whole universe by the will of the Almighty Allah Ta'ala. Kehancuran total jagat raya ini atas kehendak Allah yang maha berkuasa dan Allah yang maha berkehendak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, terhadap kiamat kecil saja, kiamat individual saja, kita diperintahkan sama Nabi supaya sering-sering mengingatnya. Apalagi terhadap kiamat jagat raya ini. Masa iya kemudian kita terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan, ah masih lama, masih lama. Padahal tanda demi tanda bermunculan. Ya, kayak kiamat individual kita kan ada tanda-tandanya. Ya, model-model kita ini, model saya sudah 50-an tahun menjelang 60 tahun, ya kan? Ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam kan? Ini kan tanda bahwa kiamat individual saya sudah dekat ini. Ya kan? Mulai sakit-sakitan, mulai tadi naik tangga, beberapa anak tangga dengan Syekh Baroja, ya kan? Udah mulai napas yang ngeh-ngeh gitu kan. Nah, ini juga dunia juga begitu. Ini tanda-tanda muncul. Apa tanda-tanda ini nggak kita lihat? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan melewati 5 babak. Dan babak demi babak itu berganti, beralih, dikaitkan dengan ciri-ciri sifat-sifat dari kepemimpinannya. Kata Nabi, babak pertama, kalian mengalami babak yang namanya an-nubuwah, kenabian, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah sudah berkehendak, babak pertama itu berlalu. Dan sudah berlalu. Babak kenabian tidak berlangsung lama, dia hanya berlangsung 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Itu babak yang terbaik kepemimpinannya, karena langsung yang memimpin generasi awal umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai era kenabian, babak kenabian. Ini babak kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan umat Islam saja. Karena Nabi kita bukan sembarang Nabi. Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para Nabi dan para Rasul. Berarti ketika beliau menjadi pemimpin, itulah pemimpin terbaik sepanjang sejarah Bani Adam. Belum ada tandingannya. Ya, bayangkan, hanya dalam tempo 23 tahun Nabi dengan para sahabat, generasi terbaik umat ini, diizinkan Allah mengubah wajah jazirah Arab 180 derajat. Yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, hidup di dalam naungan nurul Islam, cahaya Islam. Yang tadinya hidup di dalam dolalatis syirk, kesesatan syirik, hidup di dalam tegaknya tauhid. Masya Allah, hanya dalam 23 tahun, tidak ada seperempat abad. Belum lagi ini hitungannya hijriyah pula, Qamariyah, ya. Sudah berlalu babak pertama. Terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya apa? Namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Itulah babak yang kata Nabi, setelah aku wafat akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman wa ba'da dzalika al-muluk. Setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul para khalifah 30 tahun, dan sesudah itu raja-raja bermunculan. Nah, jadi babak kedua,
adalah babak kepemimpinan terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, terdiri dari para sahabat pilihan, sahabat-sahabat utama. Mereka dijuluki Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang lempeng, kata orang Betawi, lurus, ya, adil, jujur, bijaksana, nyunnah, istiqomah kepemimpinannya. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Ya. Kalau kita jumlahkan total kepemimpinan 5 sosok ini, persis 30 tahun. Kalau kita kurangi satu saja, nggak bulat 30 tahun. Kita kurangi kepemimpinan Hasan bin Ali misalnya, berarti 30 tahun kurang 7 bulan. Sedangkan Hasan memimpin persis 7 bulan. Jadi genap 30 tahun. Dan qadarullah, 5 sahabat utama ini ternyata 5-5-nya punya hubungan khusus dengan Nabi kita. Abu Bakar dan Umar apanya Nabi? Mertuanya Nabi. Mereka mempunyai anak putri yang dinikahi oleh Nabi sehingga menjadi ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Utsman dan Ali apanya Nabi? Menantunya Nabi. Mereka menikahi putri-putri Rasul. Sedangkan Hasan apanya Nabi? Cucunya Nabi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat dari Hasan bin Ali inilah, entah generasi keberapa di bawah beliau, akan hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kita beda dengan Syiah. Kalau Syiah yakin dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah ini agama ras, Pak. Husain pernah menikahi wanita Persia. Maka semua imam-imam Syiah yang mereka agung-agungkan itu dari pernikahan Husain dengan wanita Persia ini. Karena ini agama mirip kayak agama Yahudi. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel, ya kan? Begitu juga dengan Syiah sebenarnya. Orang nggak dikatakan Syiah kecuali kalau dia berdarah Persia. Ya, jadi kalau Anda punya kenalan yang ikut-ikutan Syiah, tanggal 10 Muharram melukai dirinya sendiri, ajak dia bertaubat sambil bilang, udah deh akhi, ente bertaubat aja dari Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, ente dianggap Syiah KW sama mereka gitu. Ente nggak punya darah Persia gitu, ya kan? Sama kan kayak orang Indonesia belaga-belaga jadi Yahudi gitu kan, ya kan? Aduh, udah ente taubat aja deh jadi belaga Yahudi gitu. Ente nggak diterima sama Yahudi, ente Yahudi KW gitu, nggak punya darah Bani Israel gitu. Ini agama ras, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, berlalu babak kedua, sudah berlalu, dan itu generasi terbaik kepemimpinannya setelah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, hanya berlangsung 30 tahun. Terus datang babak ketiga, kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'adhan." Lalu datanglah era raja-raja yang menggigit. Nah, apa yang terjadi di babak ketiga? Di babak ketiga sebenarnya jelas ada perbedaan dengan babak kedua, tetapi sambil ada perbedaan ada kemiripannya juga. Apa kemiripannya, persamaannya? Persamaannya, di babak ketiga umat Islam memiliki pemimpin-pemimpin yang gelarnya nggak berubah, khalifah gelarnya. Dan kalau pemimpinnya julukannya khalifah, berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Namanya apa? Khilafah, ya kan? Sama kan kayak kalau pemimpinnya presiden, berarti sistemnya namanya republik, nation state, kan begitu. Kalau ini khalifah ya berarti khilafah. Berarti ini kemiripan babak ketiga dengan babak kedua, sama-sama khilafah. Dan ciri khas khilafah yang paling utama apa? Allah dan Rasulnya dijadikan top priority of obedience, ya. Maaf. Jadi Allah dan Rasulnya dijadikan ketaatan yang paling utama, dan dalam bentuk nyatanya Al-Quran dan Sunnah dijadikan dustur, ya, konstitusi, ya. Itu jelas, itu namanya khilafah. Cuma ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Di dalam babak ketiga era mulkan 'adhan itu, jika seorang khalifah wafat, maka penggantinya itu ditetapkan berdasarkan cara-cara kerajaan. Sedangkan dalam sistem kerajaan, kalau pemimpinnya wafat, biasanya penggantinya siapa? Bisa anaknya, bisa adik kandungnya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, pendek kata keluarga besarnya. Nah, itu aja, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak ketiga ini berlangsung lama sekali. Berapa lama dia berlangsung? Dari 40 Hijriah semenjak berakhirnya era Khulafaur Rasyidin sampai tahun 1342 Hijriah.
1924 Masehi, 1302 tahun Pak, umat ini menyaksikan era mulkan adan. Pada masa itu silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam, tetapi dari semua kerajaan-kerajaan itu yang terkenal 3: Daulat Bani Umayyah, keluarga Umawi, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Berlangsung 13 abad ya lamanya. Dan kita tidak boleh tutup mata akan realitas sejarah bahwa kadang-kadang selama 13 abad itu umat Islam memiliki khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang lawannya adil apa? Zalim. Nggak bisa kita tutup mata. Tapi sekalipun khalifahnya zalim, umat pada masa itu tidak berpikir berontak. Karena apa? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya temperamen, karakter pribadi. Sementara secara sistem umat merasa aman dan nyaman dan tentram di bawah naungan kitabullah wa sunnah. Ngerti ya? Ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami Pak soal kepemimpinan. Seringkali kita mengartikan kepemimpinan itu hanya sosoknya saja. Tidak. Kepemimpinan itu harus kita lihat dari 2 tinjauan. Tinjauan sistemnya, tinjauan sosok pemimpinnya. Jadi kalau kita sederhanakan, di babak pertama, babak kenabian, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Di babak kedua sistemnya Masya Allah, sosok-sosok pemimpinnya Khulafaur Rasyidin Masya Allah. Nah, di babak ketiga sistemnya masih Masya Allah, tetapi sosok-sosoknya kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang la haula wala quwata illa billah. Nah, masuk babak keempat apa yang terjadi? Mari kita lihat namanya apa. Babak keempat itu namanya era mulkan jabriyan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang artinya apa? Mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, terjadi peristiwa yang besar sekali ketika babak ketiga berlalu dan babak keempat dimasuki. Karena apa? Karena babak ketiga itu berakhir ditandai dengan runtuhnya rumah besar kita Pak. Khilafah itu rumah besar kita Pak. Coba Anda pelajari sejarah. Kesultanan Utsmani Turki, yaitu kekhalifahan yang terakhir, itu luar biasa besarnya wilayahnya Pak. Membentang dari Afrika Barat, Maroko, sampai ke Indonesia bagian timur, Maluku. Itulah wilayah kita Pak dahulu kala. Luar biasa. Ini babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang ini. Dan saya sering mengatakan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Ini babak berat sekali Pak. Gimana tidak berat? Allah nguji kita umat Islam dengan kekalahan secara duniawi pada diri umat Islam. Sementara yang berhak memimpin dunia atas izin Allah adalah kaum kafir. Kita ini sekarang sedang menjalani era yang kata Nabi dalam hadis ini, kita menyebutnya hadis lubang biawak. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bayangkan Pak, para sahabat mendengar hadis ini, mereka itu tercengang, heran mereka. Bukan karena tidak percaya dengan Nabi, mereka percaya Nabi tidak pernah bohong. Tapi yang membuat mereka tercengang adalah, kok bisa ya umat Islam, umat ahli Quran, suatu ketika ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil. Ini apa yang terjadi? Iya kan? Para sahabat bingung.
Karena para sahabat tahu Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah, nggak pernah berubah sampai kapanpun. Sementara Taurat dan Injil nggak ada jaminan keasliannya. Kok bisa-bisanya umat yang memiliki kitab dari Allah yang digaransi keasliannya nggak bakal berubah, ngekor sama umat-umat yang kitab Allahnya sudah berubah? Bagaimana ceritanya ini? Para sahabat boleh bingung waktu itu. Nah, kita yang hidup sekarang ini di babak keempat ini, kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia, kita bukan saja mengerti hadis ini Pak ya, kita yang mengalami. Semenjak runtuhnya rumah besar kita, praktis Allah Ta'ala mengizinkan the western civilization, peradaban barat, Eropa dan Amerika, yang memimpin dunia ini. Siapa mereka? Yahudi Nasrani. Tapi Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa babak yang sedang kita jalani sekarang ini, babak keempat ini, era mulkan Jabarian ini, era para penguasa yang memaksakan kehendak ini bukan babak terakhir. Hadisnya belum berhenti di situ. Kata Nabi, babak keempat ini nasibnya sama dengan babak pertama, kedua, dan ketiga. Apa itu nasibnya? Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat ini akan berakhir. Jadi akan berakhir juga Pak babak keempat ini. Sekalipun penulis-penulis barat Amerika khususnya sudah mengatakan, mereka bikin tulisan-tulisan, the end of the world is victory for democracy and capitalism, katanya. Ujung akhir perjalanan dunia adalah kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme. Ini adalah dusta besar. Tidak demikian. Nabi Muhammad SAW mengatakan babak keempat ini akan berlalu untuk kemudian datang babak kelima sekaligus babak terakhir. Apa itu babak kelima? Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Kemudian datanglah era kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam itu isyarat sampai disitulah batas umur umat Islam. Berarti ujung akhir umur kita ini Pak, umat Islam ini, husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah apa su'ul khatimah Pak? Yakin? Jadi khilafah husnul khatimah nih? Katanya khilafah nggak boleh. Yang bilang nggak boleh pakai senjata lagi. Gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita orang beriman harus membiasakan mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya harga mati. Kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu, bagi kita nggak ada tawar-menawar lagi Pak. Jadi kalau Nabi menggambarkan ujung akhir perjalanan umat Islam ini adalah tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, itu pasti kebaikan. Kenapa? Karena Allah berulang kali menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi sekalipun orang manapun mau ngomong apapun dengan senjatanya, dengan ancamannya, kalau itu nggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita memilih Allah dan Rasulnya. Itulah sikap orang beriman Pak ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, cepat atau lambat babak keempat ini akan berakhir dan kita akan memasuki babak kelima, yaitu tegaknya kembali keadilan berdasarkan kitabullah was sunnah ya. Tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahannya mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Nah cuman yang harus kita sadari, tidak mungkin kita berpindah dari era babak yang penuh kezoliman ini menuju babak yang penuh keadilan dan kejayaan kelak nanti dengan mentalitas seperti orang yang maunya jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Nggak mungkin Pak. Jalan menuju kejayaan itu harus menempuh jalan yang sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, Nabi dan para sahabat. Dan itu jalan yang mau tidak mau harus mengerahkan keringat, air mata, bahkan darah ya. Blood, sweat, and tears kata orang barat ya. Wah Ustadz kok menakutkan begitu? Bukan soal menakutkan, soalnya begitulah Nabi dan para sahabat. Apa hebatnya kita sehingga kita boleh dikecualikan, nggak perlu pakai jalan yang rumit kayak begitu. Cukup dengan jalan permainan sekali 5 tahun, ngabisin uang miliaran ya kan, kirim-kirim WhatsApp ke sana kemari, ngandelin kardus gitu. Nggak mungkin Pak. Menegakkan agama Allah ini harus dengan caranya yang sesuai dengan agama Allah ini.
Makanya kita mengucapkan dua kalimat syahadat, karena dua kalimat syahadat kita ini persaksian akan ghayatul haya dan tariqul haya. Ghayatul haya kita, tujuan hidup kita apa? La ilaha illallah. Jalan hidup kita apa? Muhammad Rasulullah SAW. Ini harga mati Pak buat kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, perpindahan kita dari babak yang sedang kita jalani sekarang ini, the world as we know today, dunia yang kita kenal hari ini, babak mulkan Jabarian, menuju babak khilafah ala minhajin nubuwah, masa kejayaan Islam kembali. Mau tidak mau kita harus menyaksikan masa transisi penuh ujian, cobaan, rintangan, tantangan, bahkan 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Waduh, Ustadz udah mulai ngomong 10 tanda besar, berarti udah deket dong kiamat. Apa iya? Kalau ada yang bertanya begitu, jawab dengan pertanyaan lagi, siapa bilang masih lama? Orang dari tadi sudah dibahas ayatnya. Di zaman Nabi saja sudah turun ayatnya, wa ma yudrika la ala sa'ata takunu qaribah. Tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat. Masa kita yang tinggal di zaman seperti ini menganggap kiamat masih jauh? Hey, come on, wake up. الحمد لله رب العالمين